Hello everyone, I'm Ikari and welcome to my channel Teman Buku. Bagi yang belum tahu ini channel apa, ini adalah channel yang mengulas buku-buku yang pernah saya baca dan juga bakal ada beberapa tema random seperti review app, unboxing gadget, or maybe just simple vlog atau tema-tema random lainnya seputar buku. So, apa yang akan kita bahas kali ini? Keep watching. Kali ini aku akan ngebahas atau nge-review buku yang berjudul The Traveling Cat Chronicles karya Ari Kawahiro, dan buku ini diterbitkan oleh penerbit Haru. Oke, mari kita lanjut ke ringkasan buku. Kisah ini diawali dengan pertemuan Satoru dengan seekor kucing yang sedang tertidur di atas mobil wagon peraknya. Kucing itu sedang tidur sambil menikmati hangatnya mentari pada saat itu. Dan di saat yang bersamaan Satoru mencoba mendekati kucing itu, tapi kucing itu malah mendesis dengan galaknya kepada Satoru. Ya kayak semacam, ya kalau kucing di awal-awal kan pasti selalu angkuh dan gak mau didekati. Tapi takdir berkata lain. Kucing ini mengalami kecelakaan yang menyebabkan dia terluka cukup parah, tapi beruntungnya Satoru menemukannya dan langsung membawanya ke rumah sakit hewan. Satoru kemudian merawat kucing ini di rumahnya sampai dia sembuh. Tak lama setelah itu, kucing ini merasa kalau dia membutuhkan Satoru dan kembali kepada Satoru. Hanya begitu saja dan jadilah mereka pemilik dan kucing peliharaan. Kemudian Satoru menamainya Nana karena buntutnya yang bengkok seperti angka 7. Kalau angka 7 di dalam bahasa Jepang itu Nana. Setelah 5 tahun mereka bersama, Satoru tiba-tiba berpikir untuk mencari pemilik baru untuk Nana. Tapi Satoru tidak menjelaskan dengan detail kenapa dia harus melakukan hal itu. Dia menghubungi beberapa temannya dan meminta bantuan untuk menjaga Nana. Dari sinilah perjalanan Nana si kucing dan Satoru pemilik kucing dimulai. Ya, tentunya bersama mobil wagon perak. Perjalanan pertama adalah menemui teman SD Satoru yang merupakan pemilik studio foto bernama Kosuke. Setelah mengobrol cukup lama dengan Satoru, tiba-tiba Satoru memutuskan tidak jadi menitipkan Nana di sana karena masalah yang pernah terjadi di masa lalu, dan mereka kemudian melanjutkan perjalanannya lagi ke tempat yang kedua. Nah, ke tempat yang kedua ini Satoru menemui teman SMP-nya yang bernama Yoshinime. Yoshinime merupakan pemilik ladang yang cukup luas. Setelah mereka mengobrol cukup lama juga, Satoru kembali memutuskan tidak jadi menitipkan Nana di tempat Yoshinime. Alasannya karena Nana bertengkar dengan anak kucing yang ada di tempat Yoshinime. Sebenarnya bukan bertengkar sih, tapi Nana tuh lebih ke seperti bermain-main dengan kucing itu. Tapi ya terlihat oleh mata manusia kan seperti kayak bertengkar. Ya kalau kucing kan kalau lagi main sama temennya emang seperti itu kan, kayak seolah-olah lagi bertengkar, padahal sebenarnya hanya sedang main-main biasa aja. Dan kemudian mereka melanjutkan perjalanannya lagi. Perjalanan ketiga adalah menemui teman SMA Satoru yang bernama Sugi dan Chikako. Sama seperti sebelumnya, setelah mengobrol cukup lama, Nana kembali berulah. Kali ini dia bertengkar dengan anjingnya Sugi dan Satoru memutuskan untuk tidak jadi menitipkan Nana. Padahal di sana tempatnya cukup nyaman sebenarnya buat hewan karena Sugi dan Chikako itu mengelola hotel yang bisa membawa hewan masuk. Setelah itu Satoru melajukan mobilnya kembali, dan kali ini adalah perjalanan terakhirnya, yaitu ke tempat bibinya Noriko. Dari sinilah terjawab sudah teka-teki kenapa Satoru harus repot mencari pemilik baru untuk Nana. Satoru ternyata sakit dan penyakitnya itu semakin hari semakin parah. Dia mengidap tumor sampai akhirnya dia memutuskan untuk menitipkan Nana karena umurnya sudah tidak lagi lama. Dan akhirnya Satoru memutuskan untuk meminta bibinya Noriko merawat Nana. Dan untungnya Noriko juga mau merawat kucing itu.
Akhir kisahnya, Satoru meninggal. Nana dirawat Noriko sampai akhir waktunya Nana pergi dari dunia ini dan digantikan oleh kucing kecil yang tiba-tiba ada di depan pintu rumah Noriko. Ya ceritanya sih seperti itu, tiba-tiba ada sekotak kardus dan isinya itu kucing kecil. Ya seekor kucing kecil yang tiba-tiba ada di depan pintunya apartemennya Noriko. Oke, kita lanjut ke review buku. Awalnya beli buku ini karena buku ini bercerita tentang seekor kucing. Covernya juga lucu, bentuknya kucing. Kebetulan aku pernah melihara kucing juga, jadi cukup excited sama bukunya. Karena aku teringat sama kucingku yang dulu. Yang unik dari buku ini bercerita dari sisi Nana si kucing. Jadi narasinya itu dari sudut pandang si Nana ini. Kayak seolah Nana memiliki diari atas perjalanan hidupnya ini. Walaupun di awal sempat merasa bosan, tapi tetap tidak bisa berhenti baca karena penasaran pecinta kucing, tapi kok rela melepas kucingnya gitu, menitipkan kucingnya ke orang lain. Sebenarnya ada masalah apa sih? Dan ternyata jawaban masalahnya itu ada di akhir bab. Dan memang klimaks dari cerita ini ada di akhir bab pada saat Satoru harus dirawat di rumah sakit dan tidak bisa bertemu Nana. Dan Nana di situ berjuang keras untuk menghibur Satoru sampai kabur-kaburan dari Noriko. Sampai akhirnya Satoru harus meninggal. Ini adalah adegan yang mengharukan, dia ada adegan yang lebih mengharukan lagi dari itu, yaitu epilog dari buku ini. Nana yang sudah di penghujung hayatnya pergi ke suatu lapangan yang luas, dan dia melihat Satoru datang menjemputnya. Sepertinya sudah lama Nana menantikan hal itu dan sudah lama pula Satoru menunggu Nana. Jadi memang kebiasaan kucing itu kan kalau dia mau meninggal, dia pasti pergi jauh, entah itu kemana, jauh dari pemiliknya karena tidak ingin merepotkan. Tapi yang mengharukan di sini adalah adegan bisa ketemu dengan arwahnya Satoru. Dan mereka berdua kayak semacam, Nana, akhirnya kita bertemu lagi. Aku sudah lama menantikanmu. Kayak seperti itu. So, ada yang sudah baca dan ada yang dibuat nangis juga karena di akhir-akhir bab aku dibuat nangis sama buku ini. Menakjubkan kan? Selamat sudah menonton channel ini sampai habis. Berikan dukungan dengan mengklik share dan like. Dan silahkan mengirimkan kritik dan saran di kolom komentar di bawah ini. See you at the next video. Bye-bye.